Saya sedang mengkhidbah seorang wanita tapi belum memberikan jawaban. Apakah boleh saya memberikan deadline dan menanyakan apakah saya diterima atau tidak? Tentu saja. Tentu saja. Kalau misalnya kita dikatakan kami minta waktu dulu, kata keluarga, walinya si wanita atau si wanitanya, kasih deadline. Tolong saya diberikan jawaban dalam seminggu, dalam sebulan. Kasih waktu, nggak apa-apa. Jadi memang jelas juga kan? Karena ada juga orang subhanallah yang kurang memahami ilmu agama, mereka sengaja menunda-nunda. Pak, pemahamannya adalah kalau tidak dikasih jawaban berarti orang itu sudah tahu kalau ditolak. Nggak bisa. Harus segala sesuatunya jelas dalam Islam. Jelas. Kita mau terima atau enggak, bahasakan. Nabi SAW, Masya Allah. Nabi SAW itu pada saat datang seorang wanita menawarkan diri pada beliau, gitu kan? Beliau langsung kasih jawaban pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku pada anda. Ya. Maka Nabi SAW melihatnya, waktu tidak ada hajat, Nabi SAW langsung pada saat itu. Tidak ada hajat saya untuk menikah, gitu kan? Lalu Nabi SAW tawarkan, adakah yang mau menikahi wanita ini? Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat yang akhirnya menikahi wanita itu. Jadi teman-teman kalau tidak cocok jangan ditunda. Sisi yang lain ya, maksudnya sisi orang yang sedang dilamar ini, walinya tidak cocok, maaf ya kayaknya belum bisa. Udah. Dan juga orang yang dikasih jawaban begini nggak usah ngotot. Sudahlah. Udah dikasih jawaban kenapa ini, kenapa harus rongrong orang, nggak usah, mungkin dia nggak enak membahasakan. Nanti akhirnya kalau dia bahasakan, oh karena kamu pendek kan tersinggung nanti. Kalau orang sudah bilang maaf kami belum bisa, ya sudah, nggak usah diteruskan. Masih banyak manusia lain, ya. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila. Nanti gila benar tuh. Masih banyak orang lain. Kadang-kadang yang penting gini, tolak ukurnya. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah teman-teman. Kalau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan dan ternyata terhalang, pasti Allah kebaikan yang Allah inginkan. Tidak jadi nikah kah? Atau mungkin ya tidak jadi buka usaha, mungkin tidak jadi jadi partner. Sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman hadis qudsi, hadis Bukhari, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Gitu kan? Jadi kita harus bersangka baik. Dari dua pihak ya. Dari satu sisi tentunya orang yang melamar jangan terlalu mendesak, dalam arti kata kalau sudah ditolak ya sudah, diterima alhamdulillah, bisa juga kasih deadline. Dari sisi lain yang dilamar juga boleh kasih jawaban dan tidak usah berlama-lama. Dan jangan berpikir orang sudah faham dengan seminggu dua minggu tidak kasih jawaban berarti sudah ditolak. Enggak, kasih jawaban. Seperti itulah adabnya. Ustadz mungkin ini sepele tapi sangat penting bagi kami. Mau nanya bagaimana cara mandi junub Jumat yang syar'i? Apa hubungannya dengan bahasan kita nih? Baik. Mandi junub sama saja di hari Jumat atau di luar Jumat. Jumat atau di luar Jumat. Tambah lagi. Baik. Mandi junub disunnahkan Nabi SAW adalah mencuci, membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian wajah 3 kali, kemudian mencuci kemaluan sampai bersih, kemudian berwuduk seperti wuduk sholat, lalu mengambil air dengan jari-jari kanan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, baru kemudian menyiram sisi kanan dan mandi semuanya setelah itu. Terakhir ditutup dengan mencuci kaki, gitu kan? Ini Allah alam yang saya tahu. Ini hari Jumat atau selain hari Jumat juga tetap sama. Tapi khusus hari Jumat memang disunnahkan menggabungkan niatnya antara mandi junub sama mandi Jumat. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Maka di sini kata sebagian ulama hadis, maksudnya adalah dia mandi junub. Disunnahkan berhubungan biologis suami istri di hari Jumat pagi. Kemudian nanti dia mandi junub, itu yang dimaksud. Tapi cara mandinya sama saja. Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bidah itu tidak apa-apa asal baik. Dan pernah saya menolak suatu perbuatan bid'ah. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya, dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi, dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian.
Kalau Anda sudah faham bahwa ini perbuatan bid'ah atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah, kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah, semua diapain. Gak mungkin kita maksain kan. Yang penting teman-teman, banyak orang yang sudah ngikutin kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman ikut pengajian sunnah, sudah pelihara jenggot, sudah nggak isbal, udah mulai ini, tapi mukanya selalu abusan kantarira. Tahu apa? Nggak mau salam, nggak negur orang sakit nggak dijenguk, orang butuh nggak dibantu. Mestinya antum di saf pertama itu. Orang miskin kita yang paling pernah beri. Orang butuh bantuan kerja gotong royong, kita yang paling pertama hadir. Takziah, kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini alirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Nggak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Kan nggak mungkin, sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusan kantorira tadi, itu jadi masalah. Nggak mau senyum, nggak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dilihat celananya cingkrang nggak ini? Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sohib. Salah itu. Kan gitu, salah. Semua yang syahadah saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi mad'u, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ucapkan uff. Uff ini kata ulama tafsir semua bahasa dunia tahu apa itu uff. Masya Allah. Ini mestinya ada yang sortir nih sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uff. Uff ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uff. Kalau kita Indonesia nak beli nak, nanti aja ibu, nanti aja ayah, ayah ini, ibu ini. Jangan dan jangan bentak mereka dan ucapkan kepada mereka qaulan karima. Qaul itu perkataan. Karim ini teman-teman, karim ini di atas baik, ya. Jadi kalau tidak tahu bahasa Indonesia, kalau ada orang baik, baik. Kalau ada orang di atas baik. Di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik biasa ada. Ada juga bahasanya orang yang sangat baik. Karim namanya, orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi, tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi. Suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun. Kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini, apalagi orang tua muslim. Jadi jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan lalu kita membenci, tidak. Doain, sabar, gitu kan. Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau, gitu. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya, gitu. Waduh, saya nggak bisa ngerti ini tulisannya, tulisan indah begini, Masya Allah. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Gimana caranya membersihkan tubuh jika pernah memakan babi dengan sengaja? Apakah sama dengan memakan babi tidak sengaja dan cara pembersihannya? Adakah denda dan hukumannya? Tidak pernah saya temukan ada dalil yang mengatakan membersihkan badan kalau pernah makan babi
atau pernah minum khamr. Yang ada kalau dijilat oleh anjing, ada hadisnya. Di luar itu baru dicuci dengan debu, digosok dengan debu 7 kali, kemudian dicuci dengan air 1 kali, kan gitu. Itu yang ada. Kata ulama, masuk dalamnya hewan-hewan yang diharamkan seperti babi dan seterusnya. Tapi kalau pernah makan dagingnya, maka bertaubat kepada Allah saja. Taubat nasuha. Karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan masalah makanan kah, minuman kah, tidak ada masalah itu. Allahu a'lam. Yang saya tahu taubat nasuha saja insyaallah. Kalau ada hukumannya, semua perbuatan dosa. Kalau yang bertanya semalam hadir, sebenarnya sudah panjang lebar saya jelaskan itu. Yang judulnya inilah aku sekarang. Semua perbuatan dosa ada konsekuensi pembersihan, teman-teman. Karena dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berbahaya buat kita. Itu dosa. Sengaja tidak sengaja, kecil atau besar, ada pembersihan. Jadi bukan mustahil dengan orang makan babi gini, mungkin nanti satu waktu sakit perut, mules, buang-buang air 3 hari, dan seterusnya. Itu pembersihan semuanya. Ada pembersihannya. Pasti ada hukumannya. Tidak ada yang tidak ada hukuman. Makanya jangan mudah-mudah membuka pintu dosa. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti? Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letter-let yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha. Gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun. Baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan, 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. Nggak bisa karena dalilnya seperti itu. Saya punya 3 orang istri, Masya Allah. Yang satu saya biayai, yang kedua dan tiga semuanya adalah janda yang saya nikahi dan sudah mapan, hidupnya lebih dari saya. Pertanyaan saya, untuk istri 2 dan 3, saya jarang menafkahi uang, apa hukumnya buat saya? Sedangkan mereka tidak pernah menuntut apalagi meminta. Tetap wajib, tetap wajib. Walaupun mereka kaya, Anda laki-laki harus memberikan nafkah, dan nafkah ini adalah sesuatu
yang sifatnya kalau tidak dikasih tidak berputar roda kehidupan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang ikut materi saya pertama di Bali malam Sabtu kemarin, manajemen rumah tangga Islami, saya jelaskan tuh. Masalah nafkah, ini kewajiban. Dan untuk menjaga hukum syar'i serta wibawa Anda di depan istri harus tetap kasih walaupun mereka mampu. Untuk kebutuhan makan, minum, rumah, listrik segala ini saya kasih. Kalau dia mau beli kendaraan punya dia sendiri, uang dia sendiri, dia sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah itu punya dia. Tapi kita jangan tidak kasih nafkah. Mereka tidak minta juga itu bukan berarti gugur kewajiban, kecuali satu keadaan. Memang dia yang bilang, udah saya nggak usah dinafkahi. Dia tanazul namanya, melepaskan haknya dia. Nah, itu lain. Itu baru tidak ada masalah. Jadi saran saya harus tetap dikasih nafkah, kecuali mereka mengatakan itu. Dosakah saya kalau saya tidak berlaku adil karena ketiga istri saya berbeda pulau atau daerah? Ya. Tentu saja ini tergantung kesepakatan. Adil itu harus berlaku di dua hal mutlak. Nafkah dan mabit, nginap. Ya. Jadi kalau misal satu kota, maka harus satu malam gitu. Digilir, memang begitu. Nabi SAW melakukan itu. Kecuali kalau ada salah satu dari istri tanazul lagi. Seperti Ummu Salamah pernah mengatakan, karena sudah sangat tua, dia yakin dia tidak bisa berhubungan dengan Nabi SAW, tapi Nabi rutin datang ke situ ya, siang, sore datang, makan siang, ngobrol itu biasa. Mabit malam ini biasanya memang untuk hubungan biologis, gitu kan. Maka Ummu Salamah tahu tidak bisa melayani Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menghibahkan malam saya untuk Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan 2 malam waktu giliran, gitu kan. Maka ini boleh kalau dihibahkan. Malam mabit harus adil. Kalau di luar pulau, tadi kalau dalam kota, kalau di luar pulau tergantung kesepakatan. Kalau misal sebelum nikah Anda mengatakan saya hanya bisa datang sebulan sekali. Dalam seminggu saya akan tinggal di sini. Bagaimana? Bisa? Kalau dia bilang iya, setuju, al-mu'minu ala syurutihim. Kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan kesepakatannya. Si perempuan nanti nggak boleh lagi tuntut setelah nikah. Sekarang kau harus adil. Sekarang sebulan sini sebulan, nggak bisa. Kesepakatan awal. Makanya di sini harus dibangun dari sebelum akad nikah. Bagaimana kesepakatannya? Mabit dan nafkah ini harus adil. Ya. Dan adil dari sisi nafkah ini teman-teman adalah proporsional, sesuai dengan porsi. Jadi misal istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 2, nafkahnya beda. Karena ini lebih banyak anaknya, pasti lebih banyak makanan yang dibutuhkan, pasti lebih besar rumah dan seterusnya. Maka keadilan di sini adalah proporsional. Ya, bukan adil kalau anak yang istri baru anak 2, kemudian yang satu istri anak 5, di sini 10 juta, ini 10 juta. Itu bukan adil namanya. Malah zalim. Harus adil, diberikan sesuai dengan keadaannya. Dan laki-laki di sini teman-teman sekalian kalau jadi suami, kalau mau lebih baik adalah menyusun pengeluaran rumah, catat semuanya. Kemudian pengeluaran rumah itu dicatat, misal listrik, misal makan, minum dan seterusnya. Kemudian baru diberikan setiap bulannya. Dan alangkah bijaknya kalau seseorang di antara kita memberikan bonus buat istrinya. Dia sudah nyuci rumah, dia sudah nyuci baju, dia sudah jaga rumah, dia sudah didik anak. Kasihlah sesuatu. Misal kita gajinya 5 juta, 4 juta nafkah rumah, 500 ribu kasih ke dia, 500 ribu kita pakai, gitu kan. Jadi diberikan untuk dia karena dia sudah mengabdi. Bagaimana Ustaz jika di tempat kerja saya diberi tugas memberi ucapan terima kasih kepada personel pada sebuah instansi berupa uang? Dan bagaimana jika saya diberi tugas mencatat dan memberi uang untuk orang-orang tersebut ke tempat hiburan malam, meskipun saya sendiri tidak ikut ke tempat tersebut? Ini ada 2 hukum yang kita bahas. Masalah memberikan uang terima kasih, apa dulu ini? Kalau seseorang sedang dibantu pekerjaan, tidak ada kesepakatan awal. Tidak ada kesepakatan awal. Kemudian dibantulah dia dalam satu masalah, lalu kemudian setelah berhasil, dia memberikan rasa terima kasihnya kepada orang itu tidak masalah dalam Islam. Tapi kalau dari awal, dia tahu ini bukan hak dia misalnya, atau dia sulit untuk dapatkan, cuma dia bayar orang, dari awal kesepakatan, kalau saya berhasil lolos, saya akan kasih kamu sekian banyak. Ini nggak boleh. Ini berarti sogok, bukan hak kita di situ. Kalau bukan hak kita, lain halnya kalau hak kita, bukan masuk dalam sogokan. Contoh misal, Anda beli barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia ditahan sama bea cukai.
Lalu bea cukai minta surat-surat, surat perusahaan, surat apalah ini segala, kita lengkapin semua. Waktu dilengkapin teman-teman sekalian, ternyata masih ditahan. Dan kita tahu sebenarnya dia minta duit nih. Hak kita ditahan. Kalau kita bayar bukan sogok itu. Sogok itu adalah sesuatu yang kita kasih, kita nggak punya hak di situ. Akhirnya kita jadi dapat gara-gara kita bayar. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau hak kita ditahan, lalu kita bayar, itu hak kita. Dia yang zalim, kenapa dia tahan? Seperti itulah. Allahu a'lam. Nah ini yang pertama hukumnya tentang masalah uang ini. Kalau kita kasih karena memang tidak ada urusannya di situ, lalu berhasil, maka ini berarti sogokan, tidak boleh haram, dan Anda tidak boleh juga ikut-ikutan di situ. Kalau membawa ke tempat hiburan, ini juga hal yang lain ya. Lebih baik jangan. Lebih baik tunggu dia atau janjian di mana ya. Karena datang ke tempat hiburan, datang ke sebuah tempat itu hal yang dikhawatirkan malah jadi parah. Nanti kalau kita dipanggil duduk, nanti kalau kita diajak ngobrol, nanti macam-macam, gitu kan? Atau mungkin paling tidak uang itu dipakai bayar khamr, mungkin, karena jelas-jelas di tempat itu kan. Tapi kalau janjian di rumahnya, janjian di jalan, janjian di mana ya, di kantornya itu jauh lebih baik, ya, lebih aman dari sisi agama. Allahu a'lam. Generasi muda Islam yang ingin jadi pengusaha, apakah bisa menggunakan bank sebagai sumber modal? Seperti bank syariah atau dari bank negara kita ini yang bisa direkomendasikan? Tentu saja. Bisa saja kalau memang jelas menggunakan sistem syar'i ya. Saya akan kasih nomor telepon, teman-teman sekalian nanti hubungin aja. Salah satu saudara kita di Jakarta lagi ada di bentuk BMT syariah ya. Dan memang ini ada permodalan di situ yang saya tahu. Dan saya sudah pamit sama beliau, kebetulan saya kenal sama beliau. Saya udah pamit kalau nomornya akan saya sampaikan di pengajian dan dia setuju gitu. Ini ada KPR syariah, KPR rumah, KPR mobil, tapi bukan bank ya, dia namanya BMT di daerah Bintaro, Pak Dian namanya. Pak Dian itu nomornya 0816, nggak ada siaran ulang ya, cepat. 803 733. Baiklah, saya ulangi, tarik perkataan tadi. 0816 803 733. Pak Dian itu Allahu a'lam ya. Kalau ditanya tadi saya rekomendasikan di sini insyaallah. Bagaimana hukumnya jika kita dipercayakan untuk membayar misalnya tagihan catering suatu perusahaan dan pemilik catering itu selalu memberi uang ke saya setiap saya melakukan pembayaran, gitu kan? Ini ditanya, uang ini untuk apa? Tanya kepada dia. Oh ini untuk kamu pribadi, dari saya pribadi, gitu. Ini dari saya pribadi saya kasih kamu, ya sudah, gitu kan? Itu halal buat dia. Tapi beda hukumnya teman-teman kalau misal saya memberikan produk pesanan perusahaan. Misal saya kerja di perusahaan listrik, saya dapat duit untuk beli kabel, sekian banyak kabel ini. Saya beli ke satu toko itu karena pembelian banyak, maka dia kasih diskon atau dia kasih hadiah. Maka ini nggak boleh ke kita. Kenapa? Karena dia memberi itu karena pembelian yang besar dan uangnya bukan uang kita, uang perusahaan. Berarti bonusnya pun punya perusahaan, bukan bonus kita itu. Walaupun dia bilang ini buat kamu. Sekarang tanya, kalau saya nggak belanja dikasih nggak nih? Kan nggak mungkin, rasionalnya ya. Itu bukan hak kita. Tapi pada saat kita tadi contoh catering, kita beli, bawain uang, tagihannya ini sudah dibayar semuanya. Lalu memang dia kejar kita, dia mengatakan ini saya kasih buat kamu khusus. Memang ini dari saya saja, tidak ada hubungannya. Itu insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Bagaimana hukumnya jika disuruh bos membayar tagihan kartu kredit di bank? Bagaimana jawabnya? Hah? Mana ulama Denpasar? Berikhtilaflah ulama Denpasar gitu. Jadi kalau membayarkan Allahu a'lam, yang saya tahu boleh membayarkan, karena di sini kita sedang membantu dia untuk menyelesaikan itu, membayarkan. Jangan kalau dia minta tolong kita uruskan, baru mau urus kartu kredit,
baru mau berhubungan dengan riba, ini jangan. Tapi kalau membayarkan, Allahu alam, itu masih boleh, karena dia mau menyelesaikan kan gitu. Dia mau menyelesaikan. Mudah-mudahan saja itu berarti sudah akan keluar dari bab riba itu. Mudah-mudahan. Tentu kalau bisa dialihkan, alhamdulillah. Gitu. Apa boleh meminta doa restu kepada orang tua yang non muslim? Saran saya tidak perlu minta doa, karena doa ibadah ya. Doa ibadah. Jadi tidak perlu minta tolong minta doa pada orang non muslim, karena doa mereka tidak diijabah sama Allah. Satu-satunya doa non muslim yang diterima sama Allah hanya doa orang yang mazlum, yang terzalimi saja. Hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kau akan datangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Yaman, maka yang paling pertama kau dakwahi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, baru kau suruh mereka sholat. Kalau mereka terima, baru kau suruh mereka zakat. Kalau mereka menerima, baru kau suruh puasa Ramadan. Kalau mereka menerima, baru suruh mereka haji. Dan hati-hati dengan harta mereka. Kalau sampai kau ambil secara zalim, hai Mu'adz, begitulah artinya, ya. Maka doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Nabi SAW membahasakan ke Mu'adz, ini waktu disuruh dakwahi ahli kitab, berarti mereka orang kafir. Artinya doa orang kafir pun kalau terzalimi itu mustajab. Dan kita dalam Islam tidak boleh zalimi orang ya. Kita dilarang menzalimi orang lain, kan gitu. Nah kita kalau menzalimi orang lain ini walaupun orang kafir doanya mustajab. Tapi kalau doa biasa, doa restu, meminta supaya berhasil usaha dan ini kepada orang non muslim sebaiknya jangan. Pernah Nabi SAW lewat, lagi jalan dengan Aisyah, lewatlah dua pendeta Yahudi dan berkata, Assalamu alaikum, Assam yang bukan assalam, assam itu kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, wa alaikum, dan untuk kalian gitu loh. Maka Aisyah sempat marah mengatakan, ya Rasulullah, ya, sempat Aisyah mengatakan, wa alaikum, ya, al-la'na wassam. Kata Aisyah, untuk kalian laknat dan juga kematian. Kata Nabi SAW, tenang hai Aisyah, tenang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka bilang assam, kematian. Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Saya udah jawab, cukup. Wa alaikum, untuk kalian. Ingatlah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, doa mereka kepada Allah untuk kita nggak diijabah. Jadi jelas hadisnya kalau doa orang kafir nggak diterima gitu. Karena syaratnya harus orang beriman. Bagaimana pandangan Islam tentang pembelian rumah secara KPR, kredit untuk modal usaha dan dagang? Ini sudah masalah rumah tangga, masalah dagang, masalah macam-macam. Banyak masalah rupanya antum di sini. Baiklah. KPR boleh dalam Islam, boleh dalam Islam, menyicil rumah, menyicil mobil, motor boleh dalam Islam, tapi akadnya jual beli, akadnya jual beli. Contoh, ada seseorang datang kepada saya mengatakan, Khalid saya mau beli rumah, saya nggak punya kemampuan, harga rumahnya 1 miliar, bisa beliin saya? Lalu saya bilang, bisa, saya beli rumah itu, tapi saya jual kepada anda 1,2 miliar, setuju? Transaksi jual beli. Dia bilang iya, oke, nggak masalah. Tapi saya cicil, oke cicil, 48 bulan, 2 tahun, 10 tahun silakan. Tapi akad jual beli. Saya beli, saya beli, saya jual kepada anda. Setuju? Setuju. Akad jual beli. Yang tidak boleh utang piutang. Seperti sekarang bank-bank konvensional, akadnya semua utang piutang. Misal kita datang kepada bank A, lalu kemudian saya mau beli rumah ini nih. Oh iya 1 miliar, baiklah bank beli. Pihak pertama bank menghutangkan kepada si B 1 miliar. Bukan dibilang membelikan rumah, akadnya bukan jual beli. Akadnya di sini utang piutang. Utang haram bertambah, riba. Pinjam 1 juta kembali 1.100.000, nggak bisa, riba, haram. Dan kata Nabi SAW 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat ini, gitu kan? Maka di sini jelas kalau akadnya jual beli boleh, kalau akadnya hutang piutang tidak boleh. Yang akan berbunga sekian persen, gitu kan? 3%, 5% dibayar sekian tahun, tapi sudah akad utang piutang. Allahu alam, perbankan syariah pakai akad yang, kalau dia pakai akad jual beli halal. Yang saya tahu tadi yang saya kasih nomor telepon itu memang luar biasa. Sampai pada tingkat kalau tidak salah ada yang tidak pakai uang muka, tidak ada denda gitu loh. Jadi ditagih, ya, nanti kalau barangnya memang pun sampai
sampai tidak bisa dibayar, maka akan ditarik, dilelang, uang yang sudah dibayar oleh orang yang mencicil dikembalikan, sisanya diambil oleh BMT gitu, atau tempat ini gitu. Maka ada akad-akad syar'i yang dilakukan. Jadi boleh saja. Modal usaha juga termasuk akadnya, akad ya. Jadi modal usaha itu yang lebih tepat diajak orang itu partner. Saya punya ide nih, saya mau buka restoran, butuh modal 500 juta. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut kita bagi aja persentase, nggak boleh penentuan jumlah ya. 50-50%, maka itu boleh. 40-60 ya, 70-30, 80-20 persentase dari keuntungan. Misal pemilik modal dapat 50%, pengelola 50%. Pas bulan pertama untung 10 juta, dapat 5 juta, 5 juta. Bulan kedua rugi 2 juta. Si pemodal sama pemilik usaha ini menanggung sejuta. Tergantung persentase mereka. Kalau yang punya 60%, 60-40, yang kalau rugi yang 60% dapat keuntungan, bayar 60% kerugian, yang 40% kerugian, tanggung sama-sama. Itu baru namanya sikap adil. Wah, ini yang tadi saya nggak bisa baca nih. Bagus juga kalau semuanya begini nih. Apa ini? Dikhitan pakai laser haram kah? Dah, insya Allah nggak masalah. Nah, insya Allah boleh saja. Khitan itu asal memang tidak ada sesuatu yang digunakan bahan-bahan haram masih boleh. Saya seorang pedagang pakaian, apakah saya boleh menjual pakaian yang tidak syar'i seperti celana ketat wanita atau hot pants dan seterusnya? Ya sebaiknya dihindari. Kalau mau lebih aman ya, dihindari. Apalagi wilayah antum ini wilayah yang sudah jelas orang pakai begitu semua untuk salah gitu ya. Kecuali kalau antum tinggal di Saudi, Saudi ini semua perempuan berhijab, nggak ada yang tidak pakai hijab, satu negeri, semua berhijab. Kita jual pakaian dalam perempuan, jelas-jelas dia pakai di rumahnya sama suaminya. Nggak ada yang pakai di jalanan, di pantai. Kalau sini antum Masya Allah. Maka ada dukungan gitu kan. Sebaiknya hindari. Dan tidak usah takut dengan produk-produk syar'i ya. Nggak usah. Insya Allah Allah dengan rezekinya sendiri. Saya kemarin berbagi sama teman-teman contoh misal, saya tahu ada di Pekalongan hotel syariah. Itu hotel syariahnya penuh dengan orang non-muslim. Saya masuk di Bandung juga begitu. Ada banyak hotel-hotel syariah laku. Produk-produk makanan yang halal dan label halal itu banyak didatangi orang non-muslim, gitu kan? Kalau mereka tahu halal. Di Jepang sekarang itu orang-orang Jepang yang sembah matahari, kalau masuk supermarket kalau ada makanan kaleng ada label halal mereka beli daripada yang tidak ada label halal. Mereka tahu ini bersih. Jadi tidak usah takut dengan produk halal itu. Punya nilai sendiri sebenarnya. Cuma kitanya yang masih khawatir ya. Sebenarnya itu punya pangsa pasar yang bagus. Apakah Nabi Muhammad SAW juga disebut salaf? Apakah umat Islam yang salaf punya kewajiban untuk menyatakan dan menyebut saya seorang salafi dan perbuatan salaf? Tentu saja salaf ini istilah adalah maknanya salaf orang yang telah berlalu gitu loh. Dan ini umumnya dikembalikan kepada Nabi, sahabat gitu kan, tabi'in, orang-orang terdahulu kita yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi lah. Tapi Nabi SAW tentu di pimpinan kita semua gitu kan. Kalau apakah orang boleh menisbatkan, Allahu a'lam, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya pribadi, saya tidak bicara yang lain tentunya. Saya pribadi, tapi ini jangan disalahfahamin. Kalau saya pribadi tidak melihat penisbatan itu. Karena penisbatan ini nanti akan membuat seperti ada kelompok baru lagi gitu loh. Untuk apa? Kita yang penting manhajnya manhaj salaf, artinya manhajnya para sahabat, metode hidupnya para sahabat. Karena mereka generasi yang terbaik. Teman-teman yang hadir kemarin acara kita yang inilah generasi emas Islam. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu kan. Bagaimana landasan agama kita, tauhid, mengesahkan Allah SWT tidak buat syirik, meyakini risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti langkah para sahabat. Karena banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyuruh kita, diantaranya hadis Nabi yang kemarin saya sebutkan hadis sahih, jagalah kemuliaan ajaranku, jagalah kemuliaanku dan kemuliaan ajaranku dengan menjaga kemuliaan dan ajaran sahabatku. Jangan menjadikan mereka sebagai ajang cacian sepeninggalku.
Siapa yang mencaci mereka, maka baginya laknat Allah, gitu kan. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah ini ada juga hadis Nabi yang 73 golongan akan masuk surga, terpecah umatku jadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Artinya ada 72 masuk neraka dulu, nanti masuk surga. Ada satu tidak pakai masuk neraka, langsung masuk surga. Yang 72 masuk surga juga, tapi lewat neraka dulu, gitu kan. Sahabat nanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Maka ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabatku. Jadi memang yang dimaksud dengan salaf di sini kata para ulama adalah para sahabat nih, orang terdahulu yang memang melihat dari Nabi SAW langsung, seperti itulah. Jadi pemahaman kita memang harusnya pemahaman salaf, gitu kan. Tapi penisbatan diri nanti malah jadi seperti kelompok baru gitu loh, kesannya begitu. Allahu alam, ini yang saya ketahui. Seorang muslim yang tidak sholat dicap kafir, apakah sama kafirnya dengan non muslim? Dan di akhirat nanti apakah masih berguna sedikit iman di hatinya? Tentu saja sholat ini dibagi dua oleh para ulama. Kalau ditinggalkan secara jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu, hukumnya kafir, sama dengan non muslim. Dia kalau tobat harus dia syahadat lagi, bangkang, nggak ada sholat, nggak ada perintah Allah itu. Tapi kalau takasulan, malas-malasan, kapan sholat mau, kapan tidak mau, Senin Kamis, ya. Temannya ajak iya, maka orang ini hukumannya ditakzir. Takzir itu diingatkan. Pemerintah setempat harus hukum, harus cambuk, harus ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, kalau tetap nolak, penggal lehernya. Ya begitu. Tapi dia malas-malas, cuma ini tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir, gitu kan? Jadi lihat di sini, hukumnya seperti itu. Apakah suatu kesalahan tidak apa ini? Apakah suatu kesalahan tidak? Saya nggak ngerti. Allahu a'lam. Masya Allah. Ini apa nih? Curhat apa? Ini sengaja tunggu saya datang ke Bali baru ngomong ini. Berdosakah membantu proses mu'allaf syahadat masuk Islam? WNA, bule Amerika, tapi gagal karena setelah 4 bulan proses berjalan yang awalnya berjalan baik, akhirnya dia kembali kafir dan bahkan menjadi lebih sensitif menjelekkan Islam. Tidak berdosa tentunya. Anda tidak berdosa karena tugas kita memang hanya memandu untuk masuk Islam, kan gitu. Syahadat, semua orang yang baru syahadat namanya mu'allaf kalau dia belum paham Islam. Mu'alaf ini butuh binaan, butuh didikan. Kita kalau syahadatnya sudah cukup. Selebihnya kita pandu dia bagaimana supaya dia belajar agama Islam. Kalau kita belum paham ya alihkan ke lembaga-lembaga. Berikan nomor-nomor telepon ustadz yang bisa mereka konsultasi gitu kan. Kalau sampai dia murtad, kemudian memang dia tidak mau, dia jelekkan, itu urusan dia kepada Allah. Kecuali memang dasarnya kita menjadi orang yang dekat dengan dia, setelah dia syahadat, kita ternyata buruk. Misal kita nipu dia, misal ya, kita bukan didik agama malah kita nipu, malah kita bohongin, malah kita apalah zalimi dia. Akhirnya dia anggap, oh Islam itu begini. Saya kan masuk Islam di tangan orang ini buruk nih, berarti Islam semuanya buruk. Nah jadi kita punya dosa, kita punya andil di situ. Maka jangan teman-teman sekalian kalau seperti ini ya. Bagaimana hukumnya orang yang buka warung pada siang hari di bulan Ramadan? Apakah uang yang diterima itu masuk haram? Halal, nggak haram itu. Karena bulan Ramadan tidak semuanya orang puasa. Ada wanita haid, ada wanita nifas, ada ibu hamil. Hah? Kan tidak semuanya ya. Kecuali kalau jelas antum punya hak sebagai penjual menolak. Ada orang pakai kopiah haji masuk mau makan. Pak Haji nggak puasa? Wajar kita nanya. Gitu kan? Ada non muslim yang makan. Boleh saya jual makan Ramadan? Boleh. Nggak ada larangan untuk itu. Iya kan? Karena memang ada orang-orang yang punya udzur syar'i, orang muslim pun banyak. Ada orang yang tua sekali sudah tidak bisa lagi puasa. Ada orang yang kena penyakit kronis, nggak bisa lagi sembuh, nggak bisa puasa. Kalau semua orang tidak ada yang jual, mungkin dia tidak bisa makan misal, gitu kan? Tentu jauh lebih aman, tidak menjual, jualnya malam, itu lebih aman. Tapi ini memang akan mengganggu pendapatan. Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah, karena ada orang-orang udzur. Tapi antum juga gunakan
itu untuk ajang berdakwah, gitu kan? Kayak tadi jelas muslim, ditanya gitu, ditanya muslim ya, gitu. Harusnya ya. Ini saya dapat informasi di Malaysia itu cukup rapi. Kalau ada orang muslim dilihat, ini kayaknya orang Melayu nih. Gitu. Biasanya kalau orang Melayu berarti muslim. Lihat orang Melayu nih. Kalau dia lagi makan jalan ditanya Melayu, dilihat KTP-nya, minta KTP. Kalau kita di Indonesia KTP-nya, minta KTP-nya. Kalau KTP-nya muslim tuh ditaruh di kerangkeng jenazah. Supaya dia kapok gitu. Dibawa kemana dinasehatin di sana supaya tetap puasa. Bisa saja gitu. Tapi yang jelas saya tidak bahas masalah itu, saya bahas tentang masalah bolehkah menjual makanan di siang hari Ramadan, maka jawabannya boleh saja. Gitu kan? Tapi kalau ada orang yang jelas kita tahu muslim, mungkin dia tidak ini, maka kita nasihatin. Ada juga muslim yang tidak puasa karena musafir ya. Ada banyak uzur gitu, susah kita untuk mengatakan tidak boleh gitu. Allahu a'lam. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Dan tentu saja saya berharap teman-teman bisa mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamah.com. Ada kurang lebih 425 ceramah yang alhamdulillah bisa diikutin dan sangat terbuka. Kalau ada yang punya nasihat, ada yang punya saran, silakan dibahasakan. Kami manusia biasa bisa buat salah. Tentu mudah-mudahan Allah SWT mengikhlaskan niat kita untuk itu. Kalau nonton di YouTube tentu saya berharap diberikan like-nya, jempolnya, karena YouTube tidak mau tahu ini ceramah atau film porno. Yang penting banyak yang like, maka di orbit. Begitu orang buka YouTube Indonesia, yang pertama dikeluarkan YouTube adalah yang paling banyak like-nya. Mau dia apa saja. Nah, kita berarti sama dengan sebarin dakwah. Bisa subscribe, situ bisa berlangganan. Kalau bahasa Indonesia setiap ada terbit baru maka akan Bapak Ibu terima. Kemudian juga bisa di-share. Tentu saya sengaja sama teman-teman tim membuat di Jakarta teman-teman sekalian sistematis. Jadi ada kajian-kajian kitab seperti kajian Minhajul Muslim. Itu terbitan Darul Haq. Bukunya Syekh Abu Bakar rahimahullah. Maka itu teman-teman saya sarankan beli, ikutin. Ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Nawaqidul Iman, ada kitab dosa-dosa besar, ya 76 dosa-dosa besar. Ada Tablik Akbar tentang masalah serial sahabat, juga ada bukunya. Jadi kan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada khutbah Jumat, ada banyak yang bisa insya Allah berbagi di antara kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT sekali lagi semoga ini majelis dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang dililit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Kita selalu berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Kaya serta Maha Pengampun untuk memaafkan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, juga kedua orang tua kita, dan semoga diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan juga sudah meninggal di luar sana dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan Sang Pemaaf. Dan juga kita berdoa kepada saudara kita, kepada Zat yang Maha Perkasa Allah di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas dari kaum muslimin. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua bersama mereka di surga firdausnya tanpa hisab. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada hadiah buku ya? Mana panitia nih? Banyak sekali bukunya. Masya Allah. Siapa orang paling tua deh? Ada yang 80 tahun di sini? Hah? Hah? Ada nggak? Ada? Baik. Nih, bukunya 175 Jalan Menuju Surga. Silakan dikasih ya. Over ke belakang. Ada lagi orang tua nih? Hah? Ada lagi yang 70 tahun? Nggak bisa, jangan diwakilin. Yang paling muda mana? Bukan anak kecil. Berapa umur ente? Yang poligamis tadi. 15 tahun ada? Ada 15 tahun nggak? Hah? Mana? Benar 15? Banyak benar 15 tuh. Rame-rame bacanya ya. Saya sudah kasih sana, sebentar. Ini kasih dulu lagi.
Tadi 15 juga? 13. Oh, berhak dapat. Silakan. Mana tadi yang istrinya 3? Kayaknya perlu buku ini beliau nih. Nanti diambil di meja ya. Mungkin tidak mau nampakin diri. Siapa lagi? Siapa yang bisa sebutin tadi nama-nama orang yang saya cerita? Semuanya ya. Coba. Atha bin Abi Rabah. Terus? Syu'bi. Al-Jurmi. Abu Kilabah. Taib. Siapa lagi? Zubair nama ayahnya. Siapa? Abu Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri. Taib. Satu lagi deh. Ibnu Sirin. Taib. Fadhal. Udah habis, alhamdulillah. Ini khusus yang 3 istrinya tadi ya. Jangan ada yang ambil. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.